Hey, balik lagi bersama gue. Sekarang gue lagi di daerah Keramat. Sebelumnya gue mau makan nasi kapau. Nasi kapau itu adalah masakan khas Bukit Tinggi yang kurang lebih mirip-mirip lah sama nasi Padang. Jadi gue lagi di daerah Keramat, Jalan Raya Keramat. Pokoknya ini ada di bawah jembatan dari arah atrium. Di sini tuh sederetan, katanya sederet itu isinya nasi kapau semua. Penasaran? Ayo kita jalan-jalan dulu. Jadi selain nasi kapau di sini juga banyak banget kue basah yang dijual di sini. Terus juga ada lemangnya gede-gede gitu. Kayaknya enak sih ya. Apa kita coba dulu? Tapi kalau coba sekarang, ntar perut gue nggak cukup lagi buat makan nasi kapau nanti. Gila, ini isinya nasi kapau semua dan rata-rata pajangnya itu banyak banget. Jadi ya gue bingung juga nih mau makan yang mana nih. Nasi kapau asli Bukit Tinggi. Semua juga asli Bukit Tinggi tulisannya. Tapi kayaknya ini ada yang mencolok sih. Ini tempatnya gede dan juga ini rame banget. Mungkin ini yang paling enak kali ya. Ayo kita ngintip dulu deh di nasi kapau Sabana-bana namanya. Jadi ini ntar lauk ini ambil sendiri gitu, baru dihitung. Bayarnya awal atau akhir? Akhir. Oke deh. Ini kayak gede banget nih. Wah. Ini apa nih? Biasanya kalau nasi kapau lauknya apa? Lauk khas dari kapau itu apa? Sayuran. Dendeng. Cabenya. Oh, tambusnya ini gede banget. Tambusnya ini khusus yang isi telur. Ini khas juga nih, khas nasi kapau. Ini agak bahaya sih, karena kalau gua ambil sendiri gini pasti ujungnya ambilnya banyak. Kol campur nangka. Oke. Ini gak usah banyak dikit aja. Masa. Sambal merah ini sama atau beda? Tempatnya. Nope. Pakai nasi apa? Waduh, ini kayaknya bahaya juga nih kalau ambil kayak gini, ambil sendiri pasti jadi kilaf. Kelupaan satu lagi, harus makan rendang. Ini gede ini. Ini dia hasil kilaf hari ini lagi, ya ampun. Itu jadi kalian tinggal ambil sendiri kayak prasmanan gitu. Jadi ya kalau udah prasmanan ya tau lah gimana nasibnya lah. Bakalan sepenuh ini. Lihat tuh sambelnya nih. Ini mereka punya sambal merah, sambal hijau. Terus nih gue pesen rendang yang gue pilih-pilih karena bisa ambil sendiri. Jadi gue pilih rendang yang paling gede. Terus gak boleh lupa juga katanya ini khasnya itu adalah kol sama... Kok lupa sih namanya apa? Nangka yang dimasak gulai. Terus ini ada daun singkong. Ini kurang lebih mirip-mirip lah sama masakan Padang. Dan lalu yang khasnya itu adalah tambusu, atau ini adalah usus sapi yang diisi dengan adonan tahu telur itu. Ini gede banget asli. Dan nggak boleh ketinggalan makanan favorit gue. Gigi lagi gede banget. Gila. Kayaknya nggak rugi sih. Nggak sia-sia bela-belain datang ke sini karena emang agak macet. Semoga aja rasanya sesuai dengan harapan. Baru inget. Dendeng. Patokok bukan sih ini? Kamera ini. Nggak tahu, pokoknya ini daging dendeng. Tuh, lihat tuh. Gue campur dulu semuanya. Ini juga nih. Kerupuk kulit sapi yang gue siram dengan kuah gulai. Makan guys.
ini dia. Empuk banget. Gak nyangka ternyata nasi kapau pinggir jalan ini enak banget. Empuk banget. Assalamualaikum semuanya. Dagingnya itu empuk, berbumbu banget, tapi sayangnya sambalnya itu agak sedikit kurang berminyak. Karena semakin berminyak itu pasti lebih gurih lagi rasanya. Tapi overall, dagingnya ini enak sih, recommended sih. Kacau. Nah ini dia rendangnya, ini rendang daging. Jadi sebenarnya rendang itu bukan nama masakan, tapi itu cara memasak. Jadi rendang itu bisa jadi rendang ayam, rendang sapi, atau rendang apa aja. Tetapi lebih terkenalnya sih rendang sapi. Dagingnya empuk dan berbumbu banget. Asli, kalau di sini makanannya enak. Padahal gue bingung sih sebenarnya apa bedanya dari sepanjang jalan ini. Mereka jual nasi kapau semua, tapi gue nggak ngerti apa yang membedakan. Karena boleh lihat semua itu sama-sama rame. Jadi ya gue pilih satu yang menurut gue tempatnya luas. Nah ini kol gulai kol. Enak. Ini gue sampai kelupaan. Taran, tambusu. Tambusu ini baru pertama kali gue cobain. Cobain ya. Isinya telur. Jadi kayak gue makan telur aja sih sebenarnya sih. Kayak gue makan gulai telur doang, tapi nggak ada kuning telur ya. Coba ya gue bedah ya. Yap, isinya telur semua. Telur semua, gue kasih bumbu. Sama kayak makan telur biasa. Next. Nah ini ada rendangnya lagi nih. Coba. Surga banget. Tunjangnya semuanya urat gila. Di rumah masakan Padang biasanya agak susah kalau misalnya udah sore gini buat nyari tunjang yang urat gini. Tapi di sini tadi gua lihat banyak. Nggak apa-apa lah ya, kilaf sekali makan Padang sebanyak gini. Emang karena enak sih. Tapi untuk harganya kita lihat nanti. Beda nasi kapau di sini dan nasi Padang yang di rumah-rumah itu, lihat mereka bisa panasin di sini. Jadi ya makanannya panas, hangat gitu. Sibuk banget ya tadi. Tapi kayaknya gue pilih tempatnya ini yang di Sabana-Bana ini kayaknya emang lebih dominan dibanding tempat lainnya sih. Ya tadi gue lihat-lihat kayaknya ini yang paling sibuk sih ya. Dari pakai sendok garpu jadi pakai tangan. Enak banget. Kerupuk kulit ini kalian juga wajib. Tapi dia jualnya kan kering, jadi kalian minta dulu disiram sama kuah gulai biar makin enak. Nasi kapau Sabana-Bana ini ternyata mereka itu udah buka dari tahun 1970, berarti udah hampir 50 tahun dong ya. 50 tahun, gila. Bertahan banget. Dan sedangkan yang lainnya yang di sepanjang jalan ini katanya baru buka di tahun 2000-an. Nggak salah pilih berarti gue. Emang masakan di sini enak sih. Terus juga katanya di restoran Padang kalian nggak akan menemukan yang namanya tambusu. Katanya ini khusus punya orang kapau.
punya Bukit Tinggi. Dan bumbu di sini tuh lebih gurih karena emang rata-rata semua makan di sini menggunakan kelapa. Jadi ya kalian tahu lah gimana makanan santan udah pasti rasanya enak. Sebenarnya masakan Padang sama masakan Kapau ini mirip-mirip sih, cuman ternyata bumbunya itu yang bikin beda. Khususnya di bagian sayurannya, sayuran yang nangka tadi. Kan biasa kalau nasi Padang kan satu-satu, misal sayur nangka aja, sayur daun aja, atau sayur kacang panjang aja. Kalau di nasi Kapau ini sayurannya itu disatuin jadi tadi ada kacang panjang, ada kol, ada nangka. Pokoknya lebih apa ya? Lebih berani mengeksplorasi lah menurut gue kalau untuk nasi Kapau ini dibandingkan dengan si nasi Padang. Kacau ya Pak. Udah keren Pak. Oke, jadi tadi aku pesan kikil. Kikil sama nasi ya? Ya, nasi, kikil, dendeng, rendang. Kerupuknya 4. Kerupuk apa nih? Kerupuk kulit. Kerupuk kulit 4 terus. Terus apa? Apa yang kayak usus tambusu. Kayak usus itu ya tambusu. Terus apa lagi? Udah itu aja. Udah. Es teh tawar 2. Es teh tawar 2. Ini masing-masing ke mana nih? Satu saya dulu aja. Berapa? Mas dulu ya. Alhamdulillah makannya banyak. Oh, diskon dong berarti. Oh, ini bukan saya yang punya. 1, 2, 3, 4 kali 8, 32 6, 7, 8, 10, 11 112. Oke deh. So tadi gue makan 112.000, tapi emang pesannya banyak banget sih, itu bener-bener banyak dan juga porsinya itu emang gede-gede. Jadi ya puas lah ya makan di sini, dan juga banyak banget menu-menu di sini yang gue penasaran banget pengen cobain lain kali. Pokoknya kalian juga harus cobain. Oke deh guys, jangan lupa buat subscribe gue di sini. Subscribe dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kayaknya abis ini gue mau nyari nasi Kapau lagi gitu deh. Kayaknya gue lebih tertarik untuk makan nasi Kapau sekarang dibanding nasi Padang. Atau mungkin kalau kalian punya rekomendasi nasi Padang ataupun nasi Kapau yang enak, tulis di komen di bawah sini biar gue bisa cobain juga dan gue bisa share ke yang lainnya. See you on the next video. Bye bye.